Kami diberitahu bahwa Artemis 1 hanyalah penerbangan uji coba sederhana ke bulan, tetapi data sebenarnya yang dikembalikan oleh kapsul Orion menceritakan kisah yang mengerikan. Ia tidak hanya menemukan kawah-kawah. Misi pertama mencatat tingkat radiasi yang tidak hanya setara dengan era Apollo. Tingkatnya hampir 5 kali lebih tinggi. Ia menemukan pelindung panas yang gagal, sementara pengorbit NASA memetakan zona pendaratan kutub selatan yang sudah menjadi target Tiongkok. Bulan bukan lagi wilayah kosong, ini adalah tong mesiu geopolitik, dan bahkan laporan NASA sendiri mengindikasikan kita mungkin tidak akan selamat saat pendaratan. NASA menyiarkan video bulan kembali ke bumi menggunakan jaringan antariksa jarak jauh standarnya. Tapi di dalam Orion, cerita yang sama sekali berbeda sedang terjadi, satu hal yang tidak ditampilkan oleh siaran itu. Bagi mata modern, gambar-gambar itu membuktikan bahwa era berikutnya penerbangan luar angkasa bisa lebih cepat, lebih jelas, dan tampaknya lebih aman dibandingkan misi-misi tahun 1960-an dan 70-an. Namun di balik semua tontonan itu, sensor di dalam Orion sedang melacak sesuatu yang jauh lebih kuno, jauh lebih berbahaya daripada kegagalan teknis apapun. Radiasi. Di luar perisai magnetik bumi, tidak ada ruang untuk kesalahan. Badan antariksa dan para ilmuwannya tahu bahwa salah memperhitungkan radiasi bisa berakibat fatal. Setiap ledakan dari matahari, setiap sinar kosmik dari angkasa luar menembus daging dan tulang manusia. Bahkan jika para astronot berhasil melewati ledakan tersebut, mesin-mesin yang menjaga mereka tetap hidup bisa mulai gagal, terutama ketika pesawat luar angkasa modern sangat bergantung pada teknologi komputer. Satu-satunya cara nyata untuk melihat bagaimana sistem-sistem ini akan bekerja di luar angkasa adalah dengan mengujinya dalam misi. Namun di luar angkasa, biasanya Anda tidak mendapatkan kesempatan kedua. Melintasi sabuk Van Allen berarti menghadapi awan elektron dan proton yang terperangkap di dekat bumi. Namun di luar itu, melewati magnetosfer bumi, risikonya adalah badai matahari. Partikel energi tinggi mulai berperan. Sinar kosmik yang berpotensi mematikan bergerak dengan kecepatan cahaya dan dapat merobek DNA manusia hingga hancur. Hollywood menampilkan pesawat luar angkasa meluncur dengan mudah di luar angkasa. Bukan ketakutan mutlak karena dihantam oleh serangan partikel tak terlihat yang dapat melumpuhkan misi maupun orang-orang di dalamnya. Dan jika kita ingin menjelajahi luar angkasa lebih dalam lagi, misi yang lebih lama ke bulan atau perjalanan ke Mars, itu berarti melemparkan para astronot ke dunia kekacauan kosmik. Kabar baiknya adalah banyak pelajaran yang telah didapat. Salah satu yang terpenting berasal dari sensor radiasi Artemis 1. Para ilmuwan menemukan bahwa memutar pesawat luar angkasa sebesar 90 derajat saat melewati sabuk Van Allen dapat mengurangi paparan radiasi sekitar setengahnya. Misi pertama itu diawaki oleh manekin. Ribuan sensor di boneka luar angkasa tiruan ini lengkap dengan jaringan lunak dan organ dalam mengungkapkan bahwa rotasi tersebut seperti memutar perisai untuk menghadapi hujan panah yang datang. Jadi sensor-sensor itu menunjukkan kenyataan suram di luar angkasa. Tapi mereka juga menunjukkan bahwa ada cara untuk mengurangi bahaya yang selalu ada. Rekaman itu terlihat sempurna, tapi sebenarnya menyembunyikan kenyataan yang lebih kelam. Hingga 35 milisievert radiasi pada misi rutin. Selama beberapa dekade, kenyataan paling mematikan di luar angkasa tersembunyi di latar belakang. Tapi sekarang kita tahu kebenarannya. Pertanyaannya harus diajukan, bagaimana para astronot dalam misi Apollo bisa bertahan hidup, terutama pada saat para ilmuwan jauh lebih sedikit tahu tentang perjalanan luar angkasa dan peralatannya sudah kuno jika dibandingkan dengan standar saat ini. Sementara masyarakat umum khawatir tentang kegagalan sistem atau ledakan, radiasi selalu menjadi perhatian utama NASA. Dan itu terjadi lebih dari 50 tahun yang lalu ketika para ilmuwan bekerja dengan penggaris hitung dan komputer primitif. Sebagian alasan para astronot bisa kembali dalam keadaan sehat hanyalah karena keberuntungan. Misi bulan Apollo dilakukan pada apa yang oleh para ilmuwan disebut sebagai fase siklus matahari yang relatif tenang. Waktu perjalanan mereka juga singkat dan itu membatasi paparan radiasi. Namun jika badai matahari besar terjadi saat mereka berada di luar pelindung magnetik bumi, sejarah mungkin akan sangat berbeda. Waktu sangat menentukan. NASA sudah mengetahuinya saat itu. Tetapi sekarang mereka memahaminya jauh lebih baik. Matahari bergerak melalui siklus aktivitas, tetapi dengan teknologi perakiraan modern, kita dapat menilai kapan waktu yang paling aman untuk meninggalkan orbit rendah bumi. Satu-satunya masalah, para ilmuwan cuaca antariksa dan matahari NASA secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak tahu bagaimana semburan terkuat dan paling mematikan dihasilkan, sehingga mereka tidak bisa memprediksinya. Para astronot di era Apollo membuatnya terlihat mudah.
Begitu mudah sehingga beberapa orang di masa depan yang meragukan pendaratan di bulan melihat data radiasi dan menolak untuk percaya bahwa manusia pernah pergi ke bulan. Selama Apollo 17, dosimeter astronot mencatat paparan radiasi yang relatif rendah, sekitar 5,5 milisievert selama 12,5 hari. Itu masih bisa ditangani menurut standar penerbangan luar angkasa. CT scan dada bisa melibatkan beberapa milisievert. Penyakit radiasi akut biasanya memerlukan dosis jangka pendek yang jauh lebih tinggi. Namun Artemis 1 membawa kembali data yang menunjukkan dosis misi keseluruhan yang jauh lebih tinggi, sekitar 26 hingga 35 milisievert selama 25,5 hari. Misi tersebut hampir 2 kali lebih lama, tapi dosisnya hampir 5 kali lebih besar. Namun Apollo hanya menggunakan beberapa dosimeter. Artemis menggunakan segudang sensor. Ruang yang sama, alat ukur yang berbeda. Itu membuat perbedaan. Luar angkasa tidak tiba-tiba menjadi lebih berbahaya. Pelajaran sebenarnya lebih sederhana. Semakin lama manusia berada di luar perisai magnetik bumi, semakin tinggi dosisnya. Tapi itu terjadi ketika semuanya berjalan lancar pada misi yang lebih singkat. Misi pulang pergi ke Mars diperkirakan akan memaparkan astronot pada sekitar 1000 milisievert, jauh melebihi batas aman karir menurut NASA. Dan hanya satu peristiwa partikel matahari, SPE, seperti ledakan matahari besar, bisa memberikan lebih dari 1000 milisievert hanya dalam hitungan jam. Disinilah mekanisme keselamatan modern mulai berperan. Data dari program Artemis menunjukkan gambaran yang jauh lebih detail daripada sebelumnya. Bahkan manuver sederhana, orientasi, penempatan pelindung, dan jalur lintasan sabuk dapat secara drastis mengubah tingkat radiasi selama misi. Dan pesawat luar angkasa modern dilengkapi dengan ruang perlindungan badai matahari. Astronot dapat mengonfigurasi ulang interior pesawat luar angkasa dan bertahan dari badai di zona di mana mereka tidak akan mengalami sindrom radiasi akut. Ini dirancang untuk menjaga dosis radiasi sekitar 35 milisievert dalam kondisi normal dan di bawah 150 milisievert di dalam tempat perlindungan selama peristiwa matahari. Dan jika para astronot mengenakan rompi pelindung radiasi mereka, itu dapat membantu menurunkan dosisnya. Ini memberi para astronot waktu, tetapi sayangnya itu tidak mengubah hukum fisika. Bahayanya selalu ada. Jika kita pada akhirnya membangun pangkalan di bulan, kita akan membutuhkan lebih dari sekadar rompi di tubuh kita. Kelompok Analisis Radiasi Luar Angkasa NASA atau SRAG telah secara terbuka membahas rencana darurat untuk misi bulan di masa depan. Rencana itu mencakup perancangan jenis ruang perlindungan baru saat badai partikel mulai menghujani kapal. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan berhasil? Ini memang fakta dalam perjalanan luar angkasa bahwa jika sesuatu berjalan salah, akibatnya bisa sangat fatal. Kamu tidak bisa sepenuhnya menghindari keganasan cuaca luar angkasa. Dan seperti yang baru-baru ini ditemukan NASA, kamu tidak pernah tahu kapan sesuatu yang sudah diuji di bumi akan benar-benar berfungsi saat penerbangan. Contohnya, perisai panas Orion. Memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan hingga 25.000 mil per jam, udara di depan wahana antariksa terkompresi dengan sangat hebat. Hal ini menciptakan desekan dan panas yang bisa mencapai 5.000 derajat Fahrenheit. Tanpa pelindung, wahana antariksa akan terpapar kondisi ekstrim yang bisa menyebabkan kegagalan fatal dan hilangnya kabin. Ini adalah komponen utama dalam bertahan hidup. Jadi, setelah misi Artemis 1, auditor NASA mengungkapkan bahwa ada masalah kritis. Kritis dalam arti bisa mematikan jika tidak diperbaiki untuk misi-misi berikutnya. Publik tetap tidak menyadari bahwa NASA menghadapi masalah yang sangat serius. Perisai saat ini pada Orion menggunakan F-Code, yaitu material ablasi yang dirancang untuk terbakar secara terkendali. Setiap penerbangan berarti satu siklus perawatan lagi. Satu kesalahan yang terlewat bisa berubah menjadi kegagalan yang mematikan. Itulah yang diperingatkan NASA dalam laporan OIG IG 24011. Para insinyur menemukan setelah Orion kembali memasuki atmosfer bumi dalam misi Artemis 1, material pelindungnya telah terkelupas di setidaknya 100 titik. Pelindung itu menjalankan tugasnya, tetapi F-Code tidak berperilaku seperti yang diprediksi NASA. Bagian dari lapisan arang retak dan terlepas dalam bentuk serpihan meninggalkan jejak puing-puing. Laporan tersebut menyatakan bahwa hal itu bisa, kutip, menimbulkan risiko signifikan terhadap keselamatan kru. Dan yang lebih buruk, puing-puing itu berpotensi merusak parasut yang dibutuhkan untuk pendaratan. NASA menggunakan teknik masuk ulang yang belum pernah diuji sebelumnya, yang disebut skip entry. Alih-alih langsung menukik menembus atmosfer, wahana antariksa itu memantul keluar lagi dengan bantuan daya angkat aerodinamis. Wahana itu turun untuk kedua kalinya, tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat sehingga bisa menargetkan zona pendaratan di Pasifik dengan akurat.
Secara teori, ini seharusnya menjadi pendaratan yang jauh lebih presisi, sehingga membutuhkan lebih sedikit sumber daya untuk mengevakuasi kru dari air. Dan karena ada dua peristiwa, bukan satu, percepatannya pun berkurang. Jadi pendaratan yang lebih lambat ini bukan hanya lebih akurat, tapi juga lebih aman. Satu-satunya masalah, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. F-Code tidak bisa menahan pantulan tambahan itu. Perisai panasnya memanas, mendingin, lalu memanas lagi. Tekanan di dalamnya meningkat yang akhirnya menyebabkan retakan. Badan tersebut mengatakan bahwa data suhu kabin masih dalam batas aman, sekitar pertengahan 70-an derajat Fahrenheit. Tapi, apakah NASA menyembunyikan kebenaran yang mengerikan? Jika NASA meremehkan hal ini, ada kemungkinan besar kita bisa mengalami bencana Challenger lagi. Tinjauan independen pun setuju dengan temuan NASA. Itu sangat melegakan, tapi tidak menghapus kenyataan. Salah satu sistem keselamatan paling penting di Orion berperilaku dengan cara yang tidak terduga. Inilah jenis masalah teknis tak terduga yang paling ditakuti NASA. Masuk kembali ke atmosfer tidak mengenal ampun. Begitu kapsul memasuki atmosfer dengan kecepatan kembali dari bulan, tidak ada penghentian darurat yang aman, tidak ada kesempatan kedua. Jadi kali ini bahayanya bukan ancaman radiasi galaksi, melainkan kesalahan manusia biasa. Dan manusia juga menjadi alasan mengapa bulan dan sumber daya alamnya akan menyebabkan ledakan yang sangat berbeda, yaitu ledakan geopolitik. Perjalanan luar angkasa dulunya adalah persaingan antara dua kekuatan politik, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tapi sekarang, pertarungan baru bukan lagi soal berjalan di bulan. Ini tentang kolonisasi. Dan kali ini, yang menjadi saingan Amerika bukanlah Soviet, melainkan Tiongkok. Bulan telah disebut sebagai tambang sumber daya berharga, dan kedua negara ingin menjadi yang pertama sampai di sana dan mengamankan harta tersebut. Tiongkok telah mengirimkan pengorbit, pendarat, dan penjelajah bulan dengan usahanya sendiri, sebuah upaya yang mahal. Sementara itu, Amerika Serikat memanfaatkan inovasi sektor swasta melalui perusahaan-perusahaan seperti SpaceX. Dan dengan koalisi internasional yang terdiri dari sekitar 60 negara berbeda untuk membantu, Amerika Serikat memiliki banyak dukungan. Jadi, Amerika Serikat punya uang, sumber daya, dan teman. Tiongkok memiliki kemauan dan tekad, serta satu pemerintahan yang membuat semua keputusan. Bagian terakhir itu penting. Satu set aturan bisa berarti segala sesuatu bisa dilakukan lebih cepat. Tapi bukan berarti Amerika Serikat dan Tiongkok ingin menjajah seluruh permukaan bulan. Mereka hanya fokus pada satu bagian, beberapa tempat di dekat kutub selatan, di mana sinar matahari, medan, dan kemungkinan akses ke es air mungkin saja memungkinkan untuk membangun pangkalan bulan berawak dalam waktu dekat. Dipercaya bahwa disitulah semua air berada, dan air akan dibutuhkan untuk memulai sebuah koloni. Apa yang disebut NASA sebagai wilayah yang selalu berada dalam bayangan atau PSR seharusnya ideal untuk pemanfaatan sumber daya. Di sanalah mereka juga akan menemukan energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pangkalan-pangkalan tersebut. Tapi bukan hanya di kutub selatan, bulan, tempat mereka ingin mendirikan markas. Ini adalah area khusus di sekitar yang disebut Kawah Shackleton, sebuah area dengan lebar sekitar 13 mil. Dipercaya bahwa tingkat hidrogen yang lebih tinggi di kawah yang sudah tercatat berarti disitulah semua es berada. Tapi apa sebenarnya yang ada di bawah sana masih harus ditentukan. Itulah tujuan membangun markas-markas tersebut. Dengan kedalaman sekitar 2,6 mil ini masih menjadi misteri yang harus dipecahkan. Namun dengan sinar matahari yang hampir terus-menerus di beberapa bagian tepi kawah, mungkin saja membangun fasilitas panel surya. Ini adalah batas terakhir penjelajahan modern, dan program Artemis bertekad untuk membangun pos terdepan pertama di bulan di Kawah Shackleton. Namun proyek Chang'e-7 dari Tiongkok juga telah memilih kawah tersebut sebagai lokasi pos luar angkasa. Kedua negara sudah mulai mengidentifikasi area-area yang menarik untuk aktivitas ekstravehikular di masa depan. Namun jika penerbangan luar angkasa itu sendiri berbahaya, menjelajahi Kawah Shackleton menghadirkan serangkaian bahaya mematikan baru. Bagian-bagian tepi kawah merupakan lereng curam yang disinari matahari, sementara tepat di baliknya terdapat turunan curam ke dalam kegelapan yang mungkin belum pernah terkena sinar matahari selama jutaan tahun. Membangun stasiun apapun di sana akan sangat berbahaya dan mahal. Sebuah studi di Amerika Serikat yang meneliti lokasi pendaratan mengidentifikasi zona eksplorasi dengan radius 1,2 mil sebagai kandidat yang sempurna. Dilaporkan sebagai puncak terbaik di dekat Shackleton. Itu adalah sebidang tanah kecil dan Tiongkok juga menginginkannya. Mereka belum mengumumkan lokasi pasti di mana mereka akan mendirikan pangkalan, tetapi hampir tidak ada keraguan bahwa itu adalah tempat yang sama di mana Amerika Serikat akan mulai membangun. Jadi ketika semuanya mulai berjalan, bisakah Amerika Serikat dan Tiongkok hidup berdampingan secara damai?
Para ahli sudah mengatakan bahwa pihak manapun yang lebih dulu membangun dan mengoperasikan pangkalan mereka akan menentukan tatanan abad berikutnya di luar angkasa. Lembaga pengawas NASA melaporkan bahwa NASA mungkin baru akan melakukan pendaratan di bulan sekitar tahun 2028 di bawah misi Artemis 4 atau 5. Pada tahun 2026, Amerika Serikat mengatakan bahwa dalam satu dekade, mereka akan mendirikan pangkalan berpenghuni permanen pertama di luar bumi. Mereka telah mengalokasikan 20 miliar dolar untuk mewujudkannya. Tiongkok telah melaporkan bahwa mereka akan, kutip, mengirim manusia ke bulan selambatnya pada tahun 2030. Sanksi-sanksi sama sekali tidak memperlambat Tiongkok. Chang'e 4 mendarat di sisi jauh bulan pada tahun 2019. Misi pertama yang pernah dilakukan ke sisi jauh tersebut. Pada tahun 2024, Tiongkok menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil membawa sampel kembali dari sisi jauh bulan. Dan sekarang, Tiongkok berniat untuk berkolaborasi dengan Rusia yang berpengalaman untuk membangun Stasiun Penelitian Bulan atau ILRS. Konstruksi akan dimulai pada tahun 2028 dengan 11 negara lain yang ikut bergabung. Amerika Serikat dan Tiongkok belum terlibat dalam perang kata-kata mengenai ambisi mereka di bulan. Tetapi NASA mengakui bahwa Tiongkok adalah pesaing geopolitik yang menantang kepemimpinan Amerika Serikat di bidang antariksa. Tidak ada 1 tahun pun yang berlalu tanpa bukti persaingan ini. Pada tahun 2011, Amerika Serikat melarang Tiongkok untuk bergabung dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional. 10 tahun kemudian, Beijing meluncurkan laboratorium terapungnya sendiri, Tiangong atau Istana Langit. Dan setahun setelahnya, laboratorium itu sudah beroperasi dengan kru yang bergantian. Pesan Tiongkok sangat jelas, kami akan sampai di sana lebih dulu. Jared Isaacman, administrator Badan Antariksa Amerika Serikat, mengatakan dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia memikirkan Tiongkok ketika dia berkata, kami akan melakukan segala yang diperlukan untuk kembali ke bulan dan tidak akan membiarkan siapapun mengambil alihnya lagi. Sementara kedua negara berencana mendirikan pangkalan di area yang sama, mereka juga berencana memanfaatkan sebanyak mungkin bagian bulan, itu termasuk di bawah permukaan. Para peneliti baru-baru ini mengatakan mungkin ada kompleks gua bawah tanah raksasa yang bisa diubah menjadi sebuah pangkalan. Sekitar 150 meter di bawah permukaan, ada area sepanjang 262 kaki dan lebar 45 meter, kira-kira sebesar 14 lapangan tenis. Diduga merupakan tabung lava kosong, gua tersebut bisa menjadi tempat yang ideal bagi manusia untuk berlindung dari lingkungan bulan yang sangat keras. Jika para astronot bisa masuk ke dalam, mereka bisa mempelajari batuan-batuan tersebut untuk lebih memahami pembentukan bulan. Lebih baik lagi, mungkin ada air di bawah sana yang bisa memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat dalam upayanya untuk melakukan kolonisasi. Setidaknya 200 kompleks gua seperti itu telah tercatat di bulan, dan salah satunya bisa dijadikan pangkalan jika strukturnya cukup kuat. Tapi itu tidak akan mudah. Lerengnya penuh dengan puing-puing. Satu langkah yang salah bisa berarti memicu longsor pada orang-orang di bawahnya. Menuruni lebih dari 100 meter dan kembali naik juga akan menjadi masalah besar. Tapi tidak ada tempat yang lebih menarik daripada wilayah di sekitar cekungan Kutub Selatan Aitken. Dekat dengan zona Kutub Selatan yang kaya sumber daya, ini adalah kawah terbesar di bulan dengan diameter 1.600 mil dan kedalaman hampir 4 hingga 5 mil. Tiongkok mendaratkan sebuah wahana antariksa di sana pada tahun 2019 ketika misi Chang'e 4 mendarat di dalam cekungan tersebut. Namun Amerika Serikat membuat penemuan berbeda ketika misi Grail milik NASA mendeteksi massa besar yang terkubur di bawah cekungan itu, diperkirakan sekitar 5 kali lebih besar dari Kepulauan Hawaii. Tidak ada yang tahu apa itu. Itu mungkin material mantel dalam yang terdorong ke permukaan atau puing-puing dari asteroid yang menabrak bulan 4 miliar tahun yang lalu. Bagaimanapun juga, itu bisa kaya akan logam, tetapi bulan mungkin memiliki rahasia lain. Ada tabung lava lain yang cukup luas untuk menampung seluruh lingkungan. Di perbukitan Marius, perkiraan menunjukkan terowongan yang membentang sepanjang puluhan mil dengan volume yang cukup besar untuk menyaingi sebagian wilayah Manhattan. Dan itu mengubah segalanya. Karena bagi para insinyur, ini bukan sekedar gua di luar angkasa. Ini adalah fondasi kota bawah tanah. Ada ruang untuk industri, pertanian, laboratorium, dan akhirnya permukiman. Mereka mungkin menjadi jawaban untuk tinggal di bulan, tempat paling aman, atau setidaknya salah satu pilihan tempat perlindungan alami yang paling aman yang diketahui. Mengklaim gua-gua ini akan menjadi titik balik dalam sejarah dunia. Tapi ada satu hambatan besar yang menghalangi, yaitu debu halus. Secara khusus, debu bulan. Mendarat di bulan sama sekali tidak mudah. Tidak ada bantalan di permukaan bulan. Tidak ada cuaca, tidak ada udara, tidak ada apapun untuk menyebarkan gas buangan.
hanya ada regolit bulan, lapisan debu seperti kaca bergerigi yang tercipta selama miliaran tahun. Tepi-tepi tajam inilah yang membuatnya memiliki apa yang disebut para ilmuwan sebagai sifat lengket elektrostatis. Dan yang terburuk, debu ini terkenal suka menyusup ke dalam mesin. Pada misi Apollo, para astronot mengeluh karena debu ini menempel di pakaian mereka, menggores pelindung wajah mereka, dan masuk ke sela-sela perapat. Kemanapun debu ini pergi, ia selalu menempel. Pada tahun 2024, Intuitive Machines, Odysseus menjadi wahana antariksa Amerika Serikat pertama yang berhasil mendarat lunak di bulan sejak misi Apollo. Dan ketika malam di bulan tiba, wahana itu mati seperti yang direncanakan. Tapi terbalik ke samping, itu jelas tidak direncanakan. Sejarah telah tercipta, tapi tidak seperti yang diharapkan NASA. Teorinya, Odysseus mungkin tersangkut salah satu kakinya di celah. Bisa juga karena kecepatannya terlalu tinggi. Debu bukan satu-satunya penyebab, tapi itu mengingatkan semua orang bahwa margin pendaratan di bulan sangat tipis. Tapi apa yang terjadi jika terjadi masalah saat para astronot berpindah antar kendaraan? Wahana antariksa Orion bukan sekedar kapsul biasa. Itu dibuat untuk penjelajahan luar angkasa dengan perlindungan ekstra dan fokus pada menjaga kru tetap hidup. Tapi sistem pendaratan berawak milik SpaceX berbeda. Itu dirancang untuk efisiensi massa, volume kargo, dan mencapai permukaan bulan. Salah satunya berperilaku seperti kapsul komando yang sangat terlindungi. Yang lainnya lebih mirip kendaraan transportasi besar yang dioptimalkan untuk muatan. Dan perbedaan itu terlihat pada struktur itu sendiri. Perlindungan seperti tank pada Orion menawarkan sekitar 50 gram per sentimeter persegi perlindungan. Sedangkan kulit Starship yang lebih ringan seperti balon mendekati 3,2 gram per sentimeter persegi. Dalam hal radiasi, material yang lebih tebal antara kru dan luar angkasa sangat membantu. Namun kondisinya berubah ketika para astronot berpindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Itu berarti momen paling terekspos dari sebuah misi bulan mungkin bukan saat berada di permukaan. Mungkin justru terjadi pada momen-momen di antaranya, seperti saat docking, transfer kru, dan pergerakan melalui area yang minim perlindungan. Inilah yang sedang dihadapi NASA. Bukan hanya jadwal yang terlewat, tapi juga banyak sekali titik kegagalan di setiap lapisan penting misi. Debu, perpindahan kendaraan, panel yang longgar, apa saja bisa salah. Dan ini bukan sekedar spekulasi. Laporan dari pengawas internal NASA sendiri menyatakan bahwa program kembali ke bulan sedang mengalami kesulitan. Kantor Akuntabilitas Pemerintah ASZ GAO mencatat dalam tinjauan tahun 2024 bahwa Artemis 3 kecil kemungkinan akan mendarat pada tahun 2025 seperti yang direncanakan semula. Dan memang tidak terjadi. Alasannya bermacam-macam, termasuk jadwal pengembangan yang terlalu agresif, keterlambatan besar pada tonggak pengembangan HLS milik SpaceX, dan masalah yang terus berlanjut pada desain baju antariksa. Gao menambahkan bahwa jika pengembangan mengikuti rata-rata jadwal proyek besar NASA, Artemis 3 kemungkinan akan mundur ke awal tahun 2027. Aturan untuk bulan belum ditetapkan dan bahkan bisa menjadi lebih rumit seiring waktu. Saat ini negara-negara bekerja di bawah kesepakatan sukarela yang disebut Artemis Accords. Mereka mengatakan misi harus menghormati lokasi pendaratan bersejarah dan menghindari saling mengganggu. Mereka juga memperkenalkan gagasan zona larangan masuk di sekitar operasi yang sedang berlangsung. Tapi inilah masalahnya, tidak ada yang didefinisikan dengan jelas apa yang dianggap sebagai gangguan. Dan seberapa besar sebuah zona harus dibuat sebelum mulai menghalangi negara lain dari wilayah bulan yang sama. Tidak ada yang sepakat seberapa dekat Anda boleh mendekati orang lain di bulan. Dan yang penting, Rusia dan Tiongkok bukan pihak dalam Artemis Accords. Rusia telah mengkritiknya karena perjanjian itu mewakili kerangka kerja yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Tiongkok tidak diundang untuk berpartisipasi, sebagian karena Undang-Undang Amerika Serikat melarang NASA bekerja sama dengan Tiongkok. Negara-negara seperti Inggris, Italia, Australia, Kanada, dan Jepang semuanya telah menandatangani Artemis Accords. Tapi itu tidak mengejutkan. Mereka sudah sejalan dengan Amerika Serikat dan sebagian besar memiliki ambisi sendiri untuk ke bulan. Jadi mereka bersedia bekerja sama untuk mencapainya. Ini bukan hal baru. Ruang angkasa selalu membutuhkan kesepakatan internasional. Perjanjian luar angkasa tahun 1967 menyatakan bahwa ruang angkasa harus damai dan harus memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Tapi disitulah segalanya menjadi tidak jelas. Hampir semua negara bisa mengklaim apa yang mereka lakukan bermanfaat bagi umat manusia, meskipun sebenarnya lebih banyak menguntungkan diri sendiri. Upaya selanjutnya, yaitu Perjanjian Bulan tahun 1979, melangkah lebih jauh. Perjanjian itu menyerukan agar bulan hanya digunakan untuk tujuan damai dan sumber dayanya diperlakukan sebagai warisan bersama umat manusia. Namun, perjanjian itu tidak pernah benar-benar mendapat dukungan luas.
Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia tidak menandatanganinya. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Nah, jika Amerika Serikat bisa memperbaiki semua kekurangan dalam programnya dan sampai ke bulan lebih dulu, mereka berpotensi mengambil posisi unggul dan mulai membuat aturan. Itu akan menjadi hal yang wajar karena Amerika Serikat bisa mengatakan bahwa mereka telah mencapai supremasi teknologi demi keuntungan semua orang. Tapi Amerika Serikat sedang kelabakan. Setiap kesalahan dalam misi memberi lebih banyak waktu bagi para pesaing untuk mengembangkan arsitektur hukum mereka sendiri dan menerbitkan aturan tandingan. Mereka akan memiliki posisi unggul. Faktanya adalah seperti ini. Kata-kata yang digunakan dalam perjanjian masa lalu tentang memberi manfaat bagi seluruh umat manusia saat ini tidak realistis. Geopolitik tidak bekerja seperti itu. Bagian paling berguna dari bulan tidak akan diatur di atas kertas. Bagian itu akan diatur langsung di permukaannya. Siapapun yang tiba lebih dulu, bertahan paling lama, dan membangun kehadiran akan menetapkan aturan yang nantinya diterima oleh yang lain. Itulah sebabnya konflik geopolitik di ruang angkasa mungkin tidak bisa dihindari. Tapi pertama-tama, seseorang harus membangun sebuah pangkalan, dan itu tidak akan mudah.